Maka kata Rasulullah yang diberikan penjelasannya dalam riwayat Imam An-Nasai, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya apa? Hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, dan tidak ada nilai apapun dalam puasanya itu. Kenapa? Karena dia puasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan menahan rasa haus. Dan ketika dia memiliki harta, dia nggak peduli dengan saudaranya, dia nggak peduli dengan tetangganya, dia nggak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Padahal yang Allah inginkan, kita diminta untuk mendatangkan rasa itu, rasa lapar dan dahaga untuk siapa? Bagaimana saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang nggak beruntung, mereka mau beli makan nggak mampu, mau beli minuman nggak bisa. Maka itulah kehadiran kita yang seharusnya kita kedepankan untuk membantu dan menolong saudara kita yang miskin. Allah memberikan penguatan dalam surah Al-Ma'un. Kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ketika ada keluarga kita, ketika ada saudara kita yang kurang beruntung, yang memang apa tidak punya apa-apa, maka kita diminta untuk wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Komentar Mas John Religi. Komentar Mas John hadir dalam sesi tausiah singkat menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik sahabat Komentar Mas John, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Kali ini dalam judul puasa menghadirkan rasa kepedulian. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah, setiap kita berpuasa ada dua rasa yang paling kuat kita rasakan, yaitu rasa lapar dan dahaga. Kedua rasa ini pasti akan terdapatkan dan pasti akan dapatkan siapapun yang berpuasa, mau orang yang beriman ataupun orang kafir sekalipun, orang di luar yang beriman, ketika dia berpuasa dia akan merasakan dua rasa ini. Dan dua rasa inilah yang kemudian oleh Allah dinilai kepada kita, apakah puasa kita ini termasuk puasa yang benar atau puasa yang hanya sekedar puasa-puasaan kalau kata anak sekarang. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa menghadirkan dua rasa itu, rasa haus dan dahaga atau rasa lapar dan haus, itulah yang kemudian ditanyakan kepada kita, apakah kita merasakan itu ketika kita tidak punya. Sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa, dua rasa itu sengaja kita buat. Bukan berarti kita nggak punya makanan, bukan berarti kita tidak punya minuman, bahkan bukan berarti kita tidak punya uang untuk membeli keduanya itu, baik makanan atau minuman. Makanan bisa kita beli karena ada uangnya, minuman apapun bisa kita nikmati ketika kita ada uangnya. Tapi rasa itu yang ingin Allah hadirkan kepada kita. Sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa, rasa lapar dan dahaga itu hanya beberapa jam saja kita tunda. Mari kita hidupkan rasa itu untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang memang tidak punya, yang emang kurang beruntung. Mereka tidak mampu untuk membeli makanan yang hebat, yang enak, yang kita nikmati. Mereka juga tidak atau belum mampu untuk membeli minuman yang dirasa nikmat buat kita.
Artinya apa? Ketika kita berpuasa, Allah ingin hadirkan rasa kita sampai kepada orang-orang yang tidak memiliki keinginan, bahkan tidak memiliki harta untuk membeli makanan minuman. Secara langsung, ketika orang yang berpuasa, kita inginkan rasa kepedulian kita kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka kata Rasulullah yang diberikan penjelasannya dalam riwayat Imam An-Nasai, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya apa? Hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Dan tidak ada nilai apapun dalam puasanya itu. Kenapa? Karena dia puasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan menahan rasa haus. Dan ketika dia memiliki harta, dia nggak peduli dengan saudaranya, dia nggak peduli dengan tetangganya, dia nggak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Padahal yang Allah inginkan, kita diminta untuk mendatangkan rasa itu, rasa lapar dan dahaga untuk siapa? Bagaimana saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang nggak beruntung, mereka mau beli makanan nggak mampu, mau beli minuman nggak bisa. Maka itulah kehadiran kita yang seharusnya kita kedepankan untuk membantu dan menolong saudara kita yang miskin. Allah memberikan penguatan dalam surah Al-Ma'un. Kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ketika ada keluarga kita, ketika ada saudara kita yang kurang beruntung, yang memang apa tidak punya apa-apa, maka kita diminta untuk wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai kita orang yang punya, orang yang memiliki kemampuan, kemudian tidak memberikan anjuran kepada orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Itulah yang kemudian Allah sebut dengan para pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak peduli bagaimana nasib saudaranya yang miskin. Orang yang tidak peduli dan tidak memberikan anjuran untuk memberikan bantuan, barang-barang yang bermanfaat, barang-barang yang berguna untuk saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Jamaah rahimakumullah, itulah kemudian puasa ini diminta kita untuk menghadirkan rasa. Banyak orang yang pandai merasa, tapi ternyata lebih banyak lagi orang yang merasa pandai. Ketika dia merasa pandai, akhirnya apa? Dia hanya mementingkan kebutuhan dia sendiri. Dia hanya memenuhi kebutuhan dia sendiri. Tapi ketika dia pandai merasa, tidak hanya memenuhi kebutuhan dia, setelah kebutuhan dia terpenuhi, dia pandai merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang nggak punya, bagaimana penderitaan saudara-saudara dia yang ada sekitarnya. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, inilah sungguhnya yang Allah ingin hadirkan dalam ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini. Ketika ibadah ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa karena mencari doa Allah, tentunya keinginan kita bukan hanya menyelesaikan ibadah puasa, tapi bagaimana menuntaskan ibadah puasa dan menyelesaikannya dengan cara memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang memang belum beruntung. Mudah-mudahan ketika kita memiliki kelebihan harta, ketika kita memiliki keberuntungan, kelebihan makanan, maka kita bisa dan mampu memberikan bantuan untuk orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekitar kita. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu juga bagian dari sedekah yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirkan kebahagiaan untuk diri kita, hadirkan kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kebahagiaan itu tidak hanya kita dapatkan di dunia ini, insya Allah kebahagiaan itu juga kita akan dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan untuk berbagi, maka ketika kita sudah memberikan yang terbaik, Allah pun akan memberikan balasan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat komentar Mas John,
Al ilmu bila amalin kasajarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka balighul ani walau ayah. Sampaikanlah ilmumu kepada sesamamu walaupun kamu bisa hanya 1 ayat. Demikianlah kajian singkat bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Sekian, selamat menantikan waktu berbuka. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.